cuaca dingin dan gelap, apalagi sekarang ini ya, itu berhimpun menjadi satu. Siapa saja yang berusaha mengerjakan kedua salat tersebut dengan berjamaah, seolah-olah dia telah mengerjakan qiyamul lail. Tetapi pahala ini baru didapatkan jika kedua salat ini dikerjakan secara berjamaah. Bahkan maksudnya, jika ia mengerjakan salat subuh berjamaah saja, dia akan mendapatkan keutamaan qiyamul lail, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Allan dalam Dalilul Falihin jilid yang ke-6 halaman 556. Dan beliau menguatkan lagi pendapat ini dengan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailatin." Barang siapa yang salat isya dan salat subuh ya berjamaah dikerjakan di masjid, baginya seperti pahala orang yang beribadah semalam suntuk. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi pada nomor hadis 205, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wallahu a'lam. Nah ini yang berkaitan dengan keistimewaan dan keutamaan dari salat berjamaah. Selesai kita dari pembahasan 123. Kita masuk kepada pembahasan 124 yang sudah kita bahas ya, yaitu berkaitan dengan zakat. Ini kita lewati saja ya. Ancaman meninggalkan zakat. Kalau kita sudah punya harta, sudah memenuhi dua syarat, masih ingat nggak ibu-ibu dua syaratnya apa? Nisab dan haul. Nisab itu apa? Kadar, nilai atau jumlah yang Allah Jalla wa Ala tentukan. Itu untuk emas yang 24 karat berapa gram ibu-ibu? 85 gram emas. Kalau kita bandingkan dengan rupiah di zaman sekarang ini, nilainya berapa 85 itu? Masih ingat gak? 76.500.000 rupiah. Jika bapak dan ibu punya rupiah senilai 76.500.000 rupiah atau lebih, baru wajib zakat. Kenapa? Syarat yang pertama sudah ada, yaitu apa? Nisab. Artinya bapak dan ibu, kalau kita punya uang cuma 50 juta, wajib zakat tidak? Kenapa tidak ibu-ibu? Belum sampai nisab. Jadi jangan paksa-paksa orang untuk berzakat, karena uangnya belum ada syarat yang pertama, yaitu apa? Nisab. Tapi untuk sedekah, monggo silahkan. Karena kalau sedekah itu tidak ada syarat dua ini, ya, tidak ada syarat, harus ada nisab dan haul. Tapi nisab ini juga tidak cukup syaratnya, harus ada syarat yang kedua, yaitu apa? Al-haul. Haul itu berputarnya harta yang 76.500.000 rupiah itu selama 12 bulan atau 1 tahun. Artinya kalau ada di antara antum hari ini memberikan hadiah buat anak 100 juta, anak wajib zakat enggak hari ini? Tidak. Nisabnya sampai enggak? Sampai. Tapi yang belum apa? Haul. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la zakata fi malin hatta yahula alail haul. Tidak ada kewajiban harta apapun kecuali kalau harta itu sudah berputar 1 tahun. Nah, jika kita sudah punya harta, sudah ada nisabnya dan ada haulnya, tapi kita tidak mengeluarkan zakat, maka ancamannya sebagai berikut. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, dan itu mengambil dari firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 180, yang dimana Allah Jalla wa Ala berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. Sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu lebih baik buat mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah jelek dan buruk buat mereka. Apa keburukannya? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Bahwasannya harta yang mereka bakhilkan itu
akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat berwujud ular, ya. Dan itu dikuatkan dalam tafsiran ayat ini oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin lahu malun la yuaddi haqqa malihi illa ju'ila lahu tawqan fi unuqihi syuja'un aqra wa huwa yafirru minhu wa huwa yatba'uhu summa qara'a misdaqahu min kitabillahi azza wa jalla wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum saytawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Tidaklah ada seseorang yang memiliki harta yang sudah sampai nisab dan haul, dan dia tidak mau menunaikan hak harta tersebut, yaitu zakat. Dia tidak mau berzakat, melainkan harta itu tadi akan dijadikan belenggu di lehernya, dia yang dimana dia tersebut akan dirubah seperti ular yang besar yang melilit ke lehernya, ya, yang dimana di lehernya tersebut, ya, dililit oleh ular yang tadinya itu hartanya dia dijadikan oleh Allah Jalla wa Ala ular yang besar yang melilit lehernya dan tubuhnya. Nah, kemudian dia melarikan diri dari belenggu tersebut atau dari ular tersebut, tapi ular tersebut terus mengikutinya. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat dalam Al-Quranul Karim yang termaktub dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 180 sebagai pembenar tentang apa yang disabdakan oleh Nabi tadi, ya. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah telah berikan kepada mereka dari nikmatnya, dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah jelek dan buruk buat mereka. Ancamannya apa? Harta tersebut, ya, akan dikalungkan ke lehernya, diwujudkan oleh Allah Jalla wa Ala dengan ular yang besar yang melilit lehernya dan tubuhnya. Nah, ini ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Artinya salah satu adab kubur adalah dikarenakan dia tersebut melakukan dosa apa? Tidak menunaikan zakat. Maka sebab itu Bapak atau Ibu, jika sekiranya harta kita sudah memenuhi dua syarat tadi, tolong tunaikan zakat. Masih ingat nggak ibu-ibu? Ada 5 harta yang wajib untuk dizakati. Apa Pak? Lupa lagi. Bulan yang lalu, Senin keempat. Yang pertama adalah an-nakdan, emas, perak, atau yang sejenisnya, atau yang kedudukannya sama seperti emas dan perak, yaitu apa? Mata uang. Yang kedua apa Bu? Yang kedua adalah binatang ternak. Itu pun cuma sebatas apa? 3 jenis hewan saja. Apa itu Bapak-bapak? Onta, sapi, atau ya sejenisnya seperti kerbau. Kemudian yang ketiga kambing atau yang sejenisnya seperti domba. Kalau kita berternak ayam, berternak bebek, berternak kuda, terkena kewajiban zakat enggak? Tidak. Kapan bebek, ayam, angsa, kuda, jerapah terkena wajib zakat, Bapak Ibu? Ketika kita jual, ketika kita bisniskan. Dan itu harta yang ketiga yang wajib dizakati. Kita punya barang apapun, kalau kita bisniskan, ya, kalau kita jual belikan, kalau kita dagangkan, itu terkena wajib zakat, ya. Seperti kita punya mobil, aslinya zat mobil, motor tidak terkena zakat. Tapi kapan mobil dan motor tadi terkena zakat? Ketika apa? Ketika kita jual, ketika kita bisniskan. Pakaian yang ibu pakai itu aslinya tidak terkena zakat secara zatnya. Kapan pakaian itu terkena zakat? Ketika kita bisniskan. Berlian yang ibu pakai, intan yang dipakai oleh ibu juga,
batu kecubung, batu bacang yang dipakai oleh bapak, itu aslinya tidak terkena zakat. Kapan terkena zakatnya? Ketika kita jual, ketika kita bisniskan, ketika kita dagangkan. Seperti itu. Jelas ya? Yang keempat, harta yang wajib dizakati apa? Hasil pertanian. Itu pun cuma satu macam. Apa itu? Al-qutul baladi, makanan pokok negeri setempat. Kebetulan makanan pokok negeri setempat di tempat kita apa? Padi atau beras. Kalau kita berkebun, pisang, rambutan, jambu, terkena zakat enggak? Tidak terkena zakat. Kapan jambu, pisang, mangga tadi terkena zakat? Ketika kita jual, ketika kita bisniskan. Paham ya? Kemudian yang terakhir, harta yang wajib dizakati itu adalah rikas. Rikas itu adalah harta karun yang kita dapatkan dalam perut bumi yang sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Baik. Selesai kita dari pembahasan 124 ancaman bagi mereka yang tidak menunaikan zakat. Kemudian pembahasan 125 keutamaan menanggung atau memberikan nafkah untuk anak-anak yatim dan para janda. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, wa asyara bis sababa wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Aku dan para penanggung anak-anak yatim itu kelak di surga bersamaku seperti dua jari ini. Beliau mengangkat dan menunjukkan kepada kita, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian beliau lebarkan, beliau buka seperti ini. Ya, tadinya tertutup, kemudian dibuka. Maksudnya seperti jari telunjuk dan jari tengah ini. Saking dekatnya nanti bagi mereka yang suka menanggung ya anak-anak yatim. Siapa tuh anak-anak yatim? Siapa? Kita yang dewasa ini anak yatim enggak? Bu, orang tua ibu udah meninggal belum? Udah meninggal. Ibu yatimah enggak? Tidak. Ya, sudah tua begini. Ya, anak yatim itu adalah yang dimana ayahnya meninggal dunia ketika dia masih kecil atau belum balik. Artinya kalau sudah balik, kita katakan dia tidak yatim lagi. Mungkin dia fakir, mungkin dia miskin, ya. Tetapi kita katakan bahwasannya yang disebut dengan anak yatim itu adalah anak yang belum balik, yang dimana ayahnya atau abahnya itu, ya, kita katakan meninggal dunia. Makanya anak ayam yang terpisah dari induknya dalam bahasa Arab disebut apa? Anak ayam. Hebat bahasa Arab itu. Ada anak ayam yang terpisah dari induknya, yang induknya cari-cari dia nggak ketemu juga. Itu dalam bahasa Arab yatimatun. Yatimatun ya dalam bahasa Arab. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena dia terpisah dari induknya. Begitupun juga anak kecil itu, kalau abahnya meninggal kan nggak ada yang nganyomin, ya, nggak ada yang sifatnya tersebut memberikan rasa kasih sayang, yang menjaga dia, yang melindungi dia, kan seperti itu. Kalau wanita bisa saja dia ya melindungi, tapi tidak sesempurna seorang laki-laki, yaitu ayahnya. Makanya ibu-ibu yang masih belia, masih muda, sudah statusnya janda karena suaminya meninggal, atau mungkin ya kita katakannya meninggal ya buka hati ya, kalau ada laki-laki yang baik, punya amanah secara dunia dan punya amanah secara akhirat, menikahlah ya. Jangan ya susah untuk membuka hati. Ya. Jangan menganggap bahwasannya yang meninggal itu yang the best. Ya mungkin iya, tapi kita katakan tidak boleh juga kita berlama-lama dalam kesedihan. Kalau ada laki-laki yang mengajukan proposal yang kebetulan proposalnya cocok, terima saja ya. Terima ya. Itu lebih bagus untuk menghindarkan fitnah dari
ya orang lain. Artinya kalau kondisi kita masih belia, kebetulan suami sudah meninggal dunia, anak masih kecil-kecil, ya, kemudian ada yang ngajukan proposal, bismillah, ya. Dan itu adalah ibadah yang sangat luar biasa, yaitu apa? Menikah. Nah, seperti itu. Makanya kan ada kaitannya nih dengan yang kedua, memberikan santunan kepada janda, ya. Janda yang miskinah, janda yang miskin, yang fakirah. Nah, seperti itu. Karena kita ini sebagai laki-laki, ya tidak mungkin dong kawin sama nenek-nenek, kan seperti itu. Tapi dia janda, kita bantu secara finansialnya, kita santuni dia dalam kehidupan dunia ini. Atau mungkin dia masih belia, tapi kita seseorang yang berat betul untuk kelain hati misalnya, tidak berani sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain misalnya, maka kita bantu santuni dalam kehidupannya saja. Wallahu a'lam bissawab. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-sa'i 'alal aghmalati wal miskini, ya, kal mujahid fi sabilillah wa ahsibuhu qala wal qa'im alladhi la yaqturu wa qas-sha'im alladhi la yuftir. Dikatakan orang yang mengusahakan untuk memberikan nafkah kepada janda dan kepada orang miskin adalah seperti orang yang berjuang di jalan Allah, seperti mujahid fi sabilillah. Atau aku sangka, kata Nabi, aku kira, ya, beliau mengatakan seperti ini, seperti orang yang selalu salat malam, yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah putus tahajudnya. Atau seperti orang yang berpuasa sunnah, yang selalu berpuasa sunnah tersebut. Nah, entah Senin Kemis atau puasa Nabi Daud alaihi salam. Dan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, man dhamma yatiman lahu aw li ghairihi hatta yughniyahu Allahu anhu wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menggabungkan nafkah seorang anak yatim yang dia miliki atau orang yang lain, ya, hingga Allah memberikan kecukupan dari yang dia miliki tadi, niscaya surga berhak baginya. Artinya yang suka menyantuni anak yatim, termasuk juga yang suka menyantuni para janda, yang fakirah, yang miskinah, maka insya Allah jaminannya tersebut adalah jannah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, ya, dekatlah kita dengan orang fakir, orang-orang miskin, termasuk juga keutamaan menyantuni anak-anak yatim dan keutamaan menyantuni para janda dan kaum miskin. Kita lihat komentarnya para ulama tentang masalah ini. Nah, disebutkan oleh para ulama berkaitan tentang menyantuni anak-anak yatim, termasuk menyantuni para janda, ya. Rasulullah tadi mengatakan di dalam menyantuni anak yatim, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dan para penanggung atau penyantun anak yatim di surga seperti jari telunjuk dan jari tengah ini. Berarti dekatnya Nabi SAW dengan para penyantun anak yatim tadi. Hadis ini menerangkan sisi lain dari masalah jaminan dan solidaritas sosial yang menyantuni anak yatim dan memenuhi segala kebutuhannya sampai ia bisa mandiri serta bisa mencari penghasilan sendiri. Dalam Islam, anak yatim itu adalah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, anak yang meninggal ayahnya dan dia belum baligh. Dia belum apa? Belum baligh, belum mencapai usia akil baligh yang ditinggal mati oleh ayahnya. Penyantunan tersebut mencakupi pemberian makanan setiap hari, ya, tempat tinggal, kita pinjamkan rumah kita untuk dia, atau kita kasih pakaian, bahkan pengajaran dan pendidikan, kita didik dia. Kalau kita nggak bisa mendidik dia,
kita sekolahkan. Kita apa? Sekolahkan. Ya, kita ajarkan tentang din, tentang agama. Ya, kita ajarkan bagaimana akhlak yang mulia. Nah, juga mencakup pengasuhan dan pemberian nasihat. Kalau dia salah, kita nasihati, kita kasih wejangan, serta penjagaan dari segala hal yang merusak. Kalau dia bermaksiat, kita tegur. Nah, penyantunan anak yatim mencakup kaum kerabat maupun yang bukan kerabat. Tapi yang diutamakan siapa? Yang kerabat dulu. Ya, antum punya saudara, saudara antum meninggal dunia. Kebetulan dia masih kecil, belum balik. Maka kewajiban antum untuk menyantuni dia. Selain dia tersebut keponakan antum yang antum wajib untuk santuni, bapak-bapak, sekaligus dia anak yatim statusnya. Itu antum dapat pahalanya double. Ya, selain itu keponakan antum yang wajib antum santuni, yang kedua juga dia statusnya adalah anak yatim. Nah, tidak diisyaratkan harus menitipkan anak yatim itu kepada yang bukan kerabat di rumahnya. Bahkan ini tidak dibolehkan karena anak itu bukan kerabatnya. Ya, kita kadang mengambil anak yatim, kita letakkan di rumah kita. Dia terbiasa dengan kita memanggil kita abi atau manggil kita umi. Ketika dia sudah balik itu, dia bukan anak yatim lagi. Dia tidak bisa bebas lagi di rumah kita. Bagaimanapun dia bukan mahram istri kita kalau dia itu anak laki-laki. Bagaimanapun dia bukan mahram kita kalau dia itu anak perempuan, yatimah. Ya, kita bisa nikah dengan dia, bukan begitu Bapak-bapak? Nah, ya itu memang baiknya kalau antum berani ya. Artinya tuh anak yatim anak rawat sampai dia akil balighah. Ya, akilah balighah, dan antum ada detakan hati di jantung antum itu. Bismillah, mintalah sama istri, izinkanlah dalam masalah ini. Kalau antum berani. Kalau nggak berani nggak usah, sudah. Ya kan, kesian daripada dia ngekos atau apa. Mah nih kesian mah. Nah, kesian dia, kita akan rawat dia. Maksudnya apa? Daripada dia keluar rumah, lebih bagus supaya aman, kita tetap jagain dan lebih dekat dengan mamah nih ya. Panggilnya mama apa sih? Ya kan? Atau kamu aja ya. Atau inti aja, atau anti aja kan? Seperti itu. Maksudnya apa? Ya udah, izinkanlah Baba untuk menikahin dia supaya lebih kuat lagi kan? Untuk penjaminannya. Kan lebih kuat dong penjaminannya kalau dia istrinya kan, seperti itu. Kalau berani. Kalau nggak berani jangan coba-coba. Nah, seperti itu. Banyak yang gagal dalam masalah ini. Bukannya mempertahankan yang pertama, malah yang pertama amburadul kan, seperti itu. Kalau belum kuat jangan coba-coba, ya, seperti itu. Nggak ustadz, nggak murid, sama aja. Ya, ustadz juga manusia, seperti itu. Kalau gagal ya seperti itulah kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, taib. Kemudian selanjutnya, bahkan ini tidak dibolehkan karena anak itu bukan kerabatnya, bukan mahramnya ya. Tetapi santunan anak yatim itu adalah dengan menyalurkan manfaat di tempat yang baik. Kita sekolahkan di pesantren misalnya, ya kan? Makanya saya berharap nih MT Hidayah ini betul-betul, MT Sakinah ini tidak hanya cuma begini doang, kajian. Cobalah manfaatkan dari uang zakat yang didapatkan setiap Ramadan itu untuk menyantuni anak-anak yatim. Kita kumpulkan, kita sekolahkan. Kalau perlu sampai dia kuliah, sampai dia berhasil, ya, sukses secara dunia, sukses juga secara akhirat. Seperti itu. Nah, santunan tersebut juga mencakup pengelolaan harta milik anak yatim jika dia kaya raya. Kenapa Bapak Ibu? Dalam surah At-Taubah ayat 60 berkaitan dengan mustahikus zakat, berkaitan tentang orang yang berhak menerima zakat, tidak ada anak yatim di situ. Apa alasannya? Karena ada anak yatim, ada yang kaya. Ya, subhanallah, abahnya meninggalkan harta yang luar biasa. Nah, seperti itu. Makanya kan banyak tuh yang ingin menjadi penyantun anak yatim dengan menikahin ibunya. Bukan apa-apa, ya, bukan penyantun sebenarnya, ya kan? Berharap nebeng hidup kan, seperti itu. Terus terang aja deh bapak-bapak. Nah, tapi kalau misalnya ya si perempuan itu menerima antum sebagai suaminya, saya Bismillah, ya kan, seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi jangan ketika melamar itu ucapannya itu apa? Aku insya Allah bisa menjagakan kamu dan menjaga
Siapa? Anak-anakmu kan masih kecil. Aku siap sebagai pembelanya, siap sebagai penyantun. Ketika sudah kawin, malah istrinya yang dipelorotin, kan seperti itu. Wallahu a'lam. Jangan, innamal a'malu binniyat ya. Seperti itu. Nah, walhasil itu yang berkaitan dengan komentarnya para ulama tentang masalah itu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan begini. Penyantunan anak yatim adalah orang yang mengurusi segala urusan anak yatim. Di antaranya memberikan makanan, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal, memberikan pendidikan, dan memberikan aspek yang lainnya. Keutamaan yang disebutkan dalam hadis tadi diperuntukkan bagi orang yang menyantuninya dari harta pribadinya. Kita punya harta. Atau dengan harta milik anak yatim itu sendiri melalui hak perwalian yang diatur syariat. Kita punya keponakan, saudara kita Masya Allah, duitnya kayak tisu, comot ada lagi, meninggal dunia. Kita dong sebagai omnya yang jadi walinya dia. Di situ antum betul-betul fitnah di situ. Antum jaga tuh harta keponakan antum. Entah dikembangkan tuh harta atau digunakan untuk kemanfaatan buat keponakan antum yang yatim tadi itu. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan, Islam mempunyai landasan tersendiri untuk menerapkan jaring pengamanan sosial di tengah generasinya. Yang kedua, kedudukan mulia seorang penyantun anak yatim di antara para penduduk surga, bahkan ditempatkan di surga yang tertinggi bersama Nabi kita Muhammad SAW, yaitu surga Firdausil A'la. Yang ketiga, boleh menggunakan isyarat untuk menjelaskan sesuatu dengan syarat dapat dipahami oleh orang lain. Kayak Nabi tadi mengatakan seperti ini, telunjuk dan jari tengah. Saking dekatnya para penyantun anak yatim dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga yang menyantuni para janda. Ya, kata Nabi SAW, as-sa'i alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillahi wa ahsibuhu. Ya, orang yang membantu janda atau menyantuni janda dan menyantuni orang miskin sama seperti mujahid di jalan Allah, seperti pejuang di jalan Allah. Aku kira beliau mengatakan, kata Abu Hurairah, kal qaim wa kal qaimi la yafturu wa kas saimi la yuftir. Atau pahalanya itu sama seperti orang yang suka menghidupkan malam dengan ibadah salat malam tanpa henti dan tanpa lelah. Tiap malam dia tahajud, tiap malam dia qiyamul lail. Atau seperti orang yang berpuasa sunnah tanpa berbuka. Maksudnya puasa sunnah yang dia kerjakan itu continue terus menerus. Entah puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Atau dia puasa Senin Kemis, selalu dikerjakan. Nah, pahala orang yang suka menyantuni orang-orang miskin, khususnya para janda yang miskin, itu pahalanya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Disebutkan di sini oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, makna as-sa'i. As-sa'i itu artinya orang yang membantu. As-sa'i kalau diartikan secara bahasa adalah yang pulang pergi untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, di sini kemanfaatan kembali kepada siapa? Kepada janda dan orang miskin tersebut. Kenapa? Orang miskin juga disebut tanpa orang fakir, maka mencakup orang fakir juga. Ya, karena kata miskin, kata fakir, ya, secara umum itu sinonim. Tapi kalau misalnya disandingkan berdua, disebut dua-duanya oleh Allah dan Rasulnya, berarti memiliki arti yang berbeda. Sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Kalau orang fakir dan miskin disandingkan berdua, disebutkan dua-duanya, berarti kondisi orang fakir itu lebih sengsara ketimbang orang miskin. Kalau orang fakir itu tidak memiliki kebutuhan primer, sandang, papan, pangan, susah. Jangankan sekundernya, primernya saya susah, apalagi sekundernya. Sedangkan orang miskin
Primernya ada, dia bisa makan, dia punya tempat tinggal, dia juga bisa beli pakaian. Tapi untuk sekunder, nyekolahkan anak, nggak ada fulus, sakit untuk ke dokter, nggak ada fulus. Nah itu miskin, seperti itu. Termasuk bagian dari fakir dan miskin para janda yang miskin, yang fakirah, yaitu janda yang memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan agamanya maupun kebutuhan duniawinya. Nah kebutuhan agamanya ini, bapak-bapak mau nggak mau, antum harus kawini dia. Nggak mungkin antum anak ngajarin dia dulu ya, datang ke rumahnya, kan fitnah besar bapak. Kecuali kalau antum kumpulkan banyak para janda, antum sebagai ustadz mungkin nggak jadi fitnah. Tapi kalau misalnya maaf ya, antum datang sendirian ke rumah dia, dia juga sendirian, itu kan masuknya khalwah. Ya nggak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan milik kita, bukan mahram kita. Jangan pak ya, titip saja sama istri antum. Kenapa harus antum yang datang? Apa? Yang janda yang di sana istri antum yang antum suruh. Kenapa? Ternyata selidik demi selidik kita lihat, ternyata yang di sana tuh nenek-nenek. Yang di sana yang masih belia. Nah, itu kan innamal a'malu binniyat lagi ya. Subhanallah ya. Kalau yang ini semangat betul ngajarinnya, yang di sana enggak. Kenapa? Nenek-nenek. Kan seperti itu. Allahu akbar. Jangan sudah. Nah, makanya di sini kalau menurut para ulama kebutuhan agamanya kita nggak mungkin bisa datang kepada dia, fitnah besar. Satu caranya antum kawini dia, baru bisa menerangkan tentang halal haram, tentang agama secara umum. Adapun kebutuhan duniawi antum bisa titip dengan saudaranya atau lewat istri antum dan yang lain sebagainya. Atau mungkin bisa saja secara agamanya antum penuhi juga dengan minta bantuan kepada ustazah atau muallimah, bisa seperti itu. Tapi jarang yang demikian ya. Kemudian orang yang berusaha membantu janda dan orang miskin, Nabi upamakan seperti mujahid dalam hal pahala besarnya yang ia raih dan usaha mulia yang ia lakukan tersebut, sehingga pahala orang tersebut sama seperti orang yang berjihad. Sebab harta adalah saudara kandungnya jiwa. Upaya menyalurkannya berarti berjuang melawan hawa nafsu dan berupaya menggapai keridhaannya Allahu Jalla wa'ala. Nabi SAW juga menjadikan ia seperti orang yang tekun dalam mentaati Allah. Siang hari ia berpuasa, malam hari ia salat malam atau tahajud untuk menjalankan ketaatan kepada Allahu Jalla wa'ala. Orang yang salat malam harus menanggung lelahnya berdiri demi meraih keridhaannya Allah. Maka demikian juga orang yang berusaha membantu para janda dan menolong orang miskin, sama derajatnya seperti itu. Dia ingin menggapai ridhonya Allah Jalla wa'ala. Begitu juga orang yang berpuasa, ia harus menanggung rasa lapar, dahaga, lelah demi berharap pahala. Demikian pula keadaan orang yang membantu janda dan membantu orang miskin. Satu lagi, sebagaimana Allah Jalla wa'ala mencintai ibadah puasa dan salat malam, mengingat kemuliaan dan derajatnya luar biasa ibadah salat malam dan puasa tersebut, maka ibadah menyantuni para janda dan membantu orang-orang miskin sama seperti itu juga kedudukannya, seperti seseorang yang berpuasa terus menerus dan juga seperti seseorang yang selalu menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, tahajud atau qiyamul lail tersebut. Intinya hadis ini menjelaskan kepada kita Islam menjaga kemaslahatan wanita dengan terus-menerus memotivasi umatnya untuk membantu para janda agar terpenuhi nafkahnya dan meringankan beban hidupnya. Karena tidak bagus ya hidup menjanda itu. Gimana ibu-ibu? Kalau ada di antara ibu-ibu ini ada janda, enak nggak menjalankan hidup sendiri? Untuk mendidik anak, merawat anak, itu nggak enak jelas. Makanya saya katakan tadi nasihat di awal, kalau masih muda, ya bukalah hati. Kalau ada laki-laki yang baik, punya amanah dunia dan akhirat, bismillah. Sehingga menjalankan roda kehidupan ini lebih gampang buat ibu yang janda tadi. Karena Islam mengatakan begini, kenapa? Memperhatikan janda, kenapa? Karena beban yang mereka alami berat.
Berat betul. Makanya ibu-ibu, kalau ada teman ibu meskipun sudah ibu anggap sebagai orang yang sudah tua, menikah lagi, jangan jadi fitnah. Jangan dipersoalkan. Kadang sebagian kita ini ketika ada seorang janda menikah lagi, itu dipersoalkan oleh sebagian ibu-ibu. Kenapa harus dipersoalkan? Dia ingin menjalankan kehidupan ini dengan santai, dengan ringan. Kalau dia sendirian, apalagi anak-anaknya masih kecil, berat buat dia. Maka oleh sebab itu ketika ada pendamping itu lebih enak. Ya, hidup itu kalau ada pendamping apa? Lebih enak. Wallahu alam bissawab. Selesai kita dari pembahasan 125 ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasan 126. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Banyak, silakan Pak, monggo. Nah, silakan Pak. Andai kata ada seseorang yang mempunyai uang 100 juta. Nah, Sudah masuk. ya. Kemudian sudah masuk tahunnya juga. Nah. Hanya saja uang ini dalam bentuk saham. Oke. Perusahaan. Iya. Sehingga maksud saya pertanyaannya, uang ini kan tidak dalam penguasaan dia. Iya. Bagaimana? Iya. Dia punya uang lain enggak? Maksud saya begini. Dia kan sudah paham punya saham itu, keluarnya mungkin dia juga paham mengerti kapan tuh berwujud uang, seperti itu kan? Artinya secara tidak langsung ada penguasaan dia juga di situ. Nah, ketika memang sudah sampai nisab dan haulnya, biasanya Ramadan ketemu Ramadan untuk haulnya ya, maka keluarkanlah 100 juta misalnya. Paling 2,5 juta kan? Kebetulan kita ada uang misalnya 2,5 juta, keluarkan zakatnya itu langsung supaya tidak menjadi pikiran kita lagi nanti. Karena bagaimanapun itu saham itu ada kewajibannya, ada zakatnya. Karena menurut informasi antum sudah sampai apa? Nisab dan haul. Keluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Yang kedua mengenai saya belum begitu pasti mengenai hadisnya ya, tapi saya pernah dengar kalau ini mengenai kaitan dengan apakah Ibnu Syafi'i mengenai sholat jamaah. Jika di depan kalian ini sudah ada makanan, hidangan makanan, ya. hidangan makanan, Hadis Ibunda Aisyah dan hadis Abdullah ibnu Umar. Nah, apakah itu masuk udzur syar'i atau bukan? iya. Ada hadis Abdullah ibnu Umar dan juga hadis Ibunda Aisyah, idza qaddamal asya wal isya faqaddimul asya. Apabila sudah dihidangkan makan malam dan juga bersamaan dengan itu terdengar iqamatus salat untuk salat isya, maka dahulukanlah makan malamnya. Itu konteks hadisnya begitu. Atau dalam konteks hadis yang lain disebutkan bahwasannya jika sudah iqamatus salat bersamaan dengan itu dihidangkan makanan buat kita, maka hendaknya kita makan terlebih dahulu. Abdullah ibnu Umar ya, itu dihidangkan makanan, dia makan sampai dia mendengar suara imam yang ada di masjid, dia terus makan. Nah, tapi maksud mayoritas ulama ketika menafsirkan hadis ini ya, kata para ulama, maksud hadis ini bagi mereka yang memang lapar, yang memang perlu untuk makan. Adapun kita yang masih kenyang atau dalam kondisi yang nggak butuh banget, meskipun dihidangkan makanan, tetap kita dahulukan apa? Salat berjamaah di masjid. Bukan sebagai uzur. Tapi kalau kita lapar dan kebetulan makanan sudah dihidangkan, itu uzur syar'i untuk dia meninggalkan salat berjamaah. Dipersilahkan dia makan dulu sampai puas, sampai kenyang, baru dia sholat. Seperti itu. Nah, itu kesimpulan dari para ulama ketika menjelaskan hadis itu. Kenapa? Karena kalau misalnya umum, itu akan menjadi suatu kebiasaan yang ujung-ujungnya dia akan melalaikan salat berjamaah. Komentarnya para ulama begitu. Jadi sengaja betul sebelum maghrib nyediain makanan, iya kan? Padahal nggak lapar-lapar banget, bukan dalam kondisi dia tersebut, maaf ya, berpuasa misalnya. Dia sengaja betul menyediakan itu makanan. Alasannya apa? Uzur syar'i ini, anak nggak bisa meninggalkan salat berjamaah. Bukan itu maksudnya. Makanya dijelaskan oleh para ulama, maksudnya di situ adalah idza kanatin nafsu muhtajatan ila ta'am. Jika jiwa ini betul-betul butuh untuk makan, baru ya dia melakukan itu tadi. Jadi kalau konteksnya puasa bagaimana?
Kalau puasa itu kita katakan ya seperti itu sama. Kalau kita lapar banget. Tapi kan kondisi kita itu kadang kalau buka puasa iqamahnya pun juga kita mundurkan kan sedikit. Nah tapi kita makan yang ringan-ringan dulu. Kenapa? Kalau kita makan yang banyak-banyak juga, pertama ada salat berjamaah. Yang kedua juga itu bisa membahayakan buat perut kita. Kalau kita makan langsung makan nih, semuanya makan. Itu ujung-ujungnya apa? Sakit kita. Makanya pelan-pelan dikit dulu yang ringan-ringan dulu. Apa yang ringan-ringan ibu-ibu? Ada kurma, ada kolak, ada bakso, gorengan lagi. Kalau banyak nggak ringan juga ya. Banyak banget macamnya. Ada kue untir, ada kue roti Maryam, macam-macam sudah. Tapi kita berusaha. Kita buka puasa dulu secukupnya ya, untuk mengganjal dulu lah, ibarat kata kita ada sebagian orang Pak kalau sudah tua nggak tahu ya, saya sudah mulai mengalami nih Pak, dulu masih bisa tuh kita makan besar langsung, tapi sekarang nggak bisa lagi Pak. Nggak tahu antum begitu juga nggak Pak? Walhasil kita biasanya makan yang dikit-dikit dulu, teh dulu, kurma, atau ada kue pun juga 1-2 deh, mungkin gorengan juga ada lah. Kalau toh misalnya makan paling bakso doang, yang banyak tadi ada kapsah, ada kebuli, nggak sanggup. Kita bilang sama kita punya harim, habis tarawih aja deh makannya deh. Antum merasa itu nggak Pak? Saya nggak tahu, saya merasa begitu sudah mulai, karena sudah tua kali ya, sudah 46 umur kita sekarang ya. Mungkin apalagi yang tua, mungkin yang terbatas kita katakan perutnya itu. Maka oleh sebab itu lebih bagus dipending, makan ringan dulu, salat maghrib, baru kita makan besar. Atau nanti habis tarawih, atau mungkin habis isya. Kenapa? Karena sebagian masjid itu membuat tarawihnya jam berapa? Jam 8 malam, masih banyak waktu kan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Nah, ya. Bagaimana kalau misalnya pas ada tamu? Iya. Kita sehidangkan makanan. Masuk kategori Iya. Enggak, kita ajak tamunya laki-laki kan. Monggo Pak, kita salat maghrib dulu. Habis salat maghrib kita makan ya. Bukan soal makan. Iya. Iya. Ada tamu datang maghrib ke rumah kita. Misalnya ya. Iya. Oh, Bisa saja tamunya non muslim. kalau non muslim kita suruh tunggu dulu Pak ya, saya salat maghrib dulu. Iya dong. Hak Allah lebih kita dahulukan ketimbang haknya makhluk. Seperti itu. Misalnya dia bertamu, kita bisa kontak dia, kita ngomong, tolong Pak kalau bertamu jangan pas waktu saya ibadah, kan seperti itu. Tapi kalau misalnya darurat banget harus datang kepada Bapak, kita bilang Pak tunggu dulu ya, aku mau sholat maghrib berjamaah dulu di masjid. Kebetulan rumah Bapak berdekatan dengan masjid. Sholat maghrib dulu berjamaah, setelah selesai sholat maghrib baru menjumpai tamu tadi yang non muslim atau yang kafir tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nampak? Masih masalah zakat. Iya. Itu kalau uang yang kita tabung di bank syariah, tabung kulit, itu masuk ke dalam zakat juga Pak? Saya nggak tahu antum sudah keluarkan belum? Ya kan belum lah. Dia nggak berani potong punya antum itu. Ketika harta sudah sampai nisab dan haul, keluarkan zakatnya Pak. Tapi tabung itu harus dibayar. Iya, keluarkan zakatnya. Jadi antum punya uang 1 M, keluarkan zakatnya cuma berapa Pak? 2,5% berarti 25 juta doang. Ambil Pak, dan antum berikan kerabat antum, keluarga dekat antum, termasuk saudara antum yang fakir, yang miskin. Karena kita dalam masalah zakat, sedekah, infak yang kita utamakan kerabat dan keluarga kita terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Terus satu lagi Pak, supaya kita dapat dorongan kerjaan, ternyata profitnya kita lebih dari nisab itu apa langsung dikeluarkan zakatnya? Tunggu 1 tahun. Tetap 1 tahun tunggunya. Termasuk sewa-sewaan, tetap tunggu apa? 1 tahun. Wallahu a'lam. Jika sampai nisabnya. Ustadz, saya janda ditinggal suami meninggal. Saya punya tabungan 15 M. Ya salam. Nah, ini info apa ini ya? Waduh, bisa dicari-cari oleh bapak-bapak di sini, Bu. Saya tanyakan apakah saya masih mengeluarkan zakat, tapi saya tidak ada penghasilan. Ya, tetap dikeluarkan zakatnya. Tapi kan 15 M itu sudah warisan. Ibu punya anak kan? Ibu dari 15 M itu dari harta suami ya. Ini saya punya tabungan, ini duit ibu apa duit suami yang sudah meninggal?
Kalau itu duit suami, berarti kan ini warisan. Berarti ini apa? Warisan. Berarti ibu punya hak cuma berapa? Kalau punya anak 1/8. Kalau nggak punya anak 1/4. Tapi kalau ini misalnya ternyata uang ibu nih 15 M ini, ibu keluarkan nggak zakatnya 15 M ini? Keluarkan. 25 kali 15 berapa tuh? Allahu Akbar, ha? Ini siapa ini ya? Waduh, bisa dicari bapak-bapak di sini nih. Nah, 25 juta kali 15, ya hitung aja itu. Keluarkan zakatnya Bu ya. Ini kalau duit ibu ya. Kalau misalnya ini harta warisan, kita katakan yaitu ibu punya hak dari 15 am ini cuma 1/8-nya saja. Nah, 1/8 tadi kalau misalnya sampai nisab dan haul juga, maka keluarkan zakatnya juga. Wallahu a'lam bissawab. Jadi mau ada penghasilan atau enggak ada penghasilan, mau kita kerja atau enggak kerja, keluarkan zakatnya jika itu harta sampai nisab dan haul. Wallahu a'lam. Ustadz, apa hukumnya umrah berkali-kali dalam satu perjalanan? Sunnahnya satu perjalanan itu 1 kali umrah. Tapi kalau misalnya dia ingin umrah lagi 1 kali atau 2 kali, mayoritas ulama membolehkan. Di antara yang membolehkan itu Imam Syafi'i, Imam Nawawi, kemudian kalau ulama sekarang Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Shalih Al Fauzan, dan itu boleh. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah, sudah haji beliau umrah lagi kan? Masih di Mekah waktu itu. Itu dalilnya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi afdalnya 1 perjalanan 1 kali umrah. Tapi kalau ingin 1 perjalanan 2 kali atau 3 kali umrah, monggo, jika dengan syarat punya kekuatan fisik. Kalau nggak punya kekuatan fisik, jangan coba-coba. Wallahu a'lam. Ustadz, jika kita seorang ibu atau seorang perempuan ikut salat berjamaah di masjid dalam rangka menemani anak laki-laki berumur 10 dan 7 tahun, karena suami saya sering keluar kota, dan jika tidak sholat ke masjid, anak-anak itu pada malas sholat, dan sholatnya nanti-nanti ya, maksudnya lambat-lambat lah ya. Bagaimana hukumnya wanita sholat berjamaah ke masjid? Boleh nggak Bu? Boleh. Ibunda Aisyah itu ya kadang-kadang sholatnya di mana? Di masjid. Bahkan salat subuh, bahkan apa? Salat subuh di masjid. Ya, makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, apabila seorang perempuan dari istri kalian, wahai para laki-laki, ya, itu meminta izin untuk datang ke masjid, jangan melarang dia. Istri kita nih Bapak, minta izin untuk datang ke masjid, salat berjamaah di masjid, atau anak perempuan kita, ya, minta izin kepada kita untuk datang ke masjid, salat berjamaah di masjid, jangan dilarang. Kalau kita melarang, sama saja mengharamkan dia untuk mendapatkan pahala salat berjamaah. Ada anaknya Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada anaknya siapa? Abdullah. Ada anaknya Abdullah ibnu Umar bin Khattab. Artinya apa? Cucu daripada Umar bin Khattab. Namanya Bilal. Bilal bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ada hadis mengatakan tentang jangan kalian larang perempuan kalian, istri atau anak perempuan kalian untuk datang ke masjid kalau dia meminta izin. Tahu-tahu Bilal ini, anak daripada Abdullah ibnu Umar ini, mengatakan, wallahi la amnahunna, demi Allah aku sungguh akan melarang perempuanku, istri dan anak perempuanku untuk datang ke masjid. Abdullah ibnu Umar marah yang luar biasa, sampai mencaci maki anaknya sendiri, sampai anaknya bilang, aku nggak pernah mendapatkan abah begitu marah yang luar biasa. Kata Abdullah ibn Umar kepada anaknya yang bernama Bilal tadi, bisa-bisanya kamu ini disampaikan hadis Nabi, tahu-tahu menentang hadis Nabi. Ya, maaf, kata Abdullah ibn Umar, kelakuan kamu ini percis seperti kakekmu dulu. Ketika mendengar hadis ini, dia mengatakan begitu. Ya, Rasulullah melarang. Kalau istri kita, anak perempuan kita tersebut ingin datang ke masjid, selama aman, tidak ada fitnah, izinkan. Tapi wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi rumah mereka untuk mengerjakan ibadah salat di rumah mereka itu lebih utama, lebih besar pahalanya ketimbang salat di masjid. Nah, apalagi ini ada alasan misalnya, monggo Bu silakan, seperti alasan kajian. Ingin datang ke masjid, boleh enggak? Boleh. Kemudian datang waktu zuhur dia berjamaah di masjid, boleh enggak? Boleh, tidak mengapa. Ini bicara afdoliyah saja, afdolnya di rumah dia sendiri.
Tapi kalau ibu-ibu ingin ke masjid salat berjamaah, silahkan. Seperti salat tarawih, kan afdolnya ibu-ibu di rumah juga. Tapi kalau di rumah bikin malas, salat tarawih hatta 11, yang dibaca cuma apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas. Paling tambahannya inna a'taina wal 'asr, idza ja'a nasrullahi wal fath. Iya kan? Nah, karena oleh sebab itu kalau bikin semangat ke masjid, bolehkah? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam. Ustadz, jika kita sedang ziarah kubur, apakah penghuni kubur bisa merasakan senang atas kedatangan kita? Tidak ada dalil yang menjelaskan itu ya. Wallahu a'lam. Itu masalah gaib. Orang yang kerja mengurusi anak yatim, apakah boleh mengambil upah dari sedekah yang dikumpulkan dari donatur? Boleh, sekedar kebutuhan dia, tidak berlebih-lebihan. Ya, usahakan mencari dana yang lain. Kecuali kalau nggak ada dana lain, misalnya boleh sesuai dengan keperluan dan hajatnya dia saja, yang sifatnya tidak berlebih-lebihan. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, untuk masalah surah Al-Kahfi, apakah benar hadisnya untuk pembacaan khusus di malam Jumat? Tentang surah Al-Kahfi untuk fadilahnya itu ada, yang dimana kita mendapatkan cahaya dari tempat kita tinggal sampai ke Ka'bah sana. Tapi yang diperdebatkan ulama itu mengkhususkan malam Jumat dan hari Jumat. Beberapa tahun yang lalu kita pernah ngomong di tempat kajian ibu juga, cuma ibu-ibu lupa bahwasanya itu memang pengkhususan malam Jumat dan hari Jumat itu hadisnya apa? Mauquf. Mauquf itu tidak sampai kepada Nabi. Itu amalan yang menjadi kebiasaannya Abu Sa'id Al-Khudri, perawi hadis ini. Nah, sebagian ulama yang mengatakan silahkan mengkhususkan, itu Syekh Nasir Albani. Karena kata beliau Abu Sa'id Al-Khudri nggak mungkin mempraktekkan itu tanpa dia itu melihat Nabi melakukan itu. Tapi kan ini ijtihadnya Syekh Nasir Albani. Ya. Kok cuma Abu Sa'id yang melakukan itu? Kok yang lain enggak? Nah, itu kan muskilahnya. Maka oleh sebab itu ibu-ibu tetap baca surah Al-Kahfi. Bukan berarti kita dilarang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat. Enggak ada larangan. Cuma yang ada larangan itu apa? Menghususkan malam Jumat dan hari Jumat itu yang tidak boleh. Termasuk nih kita, ya, kalau menghususkan sedekah Jumat saja, itu enggak boleh juga. Kan nggak ada dalil. Kecuali kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jika sekiranya bapak dan ibu ingin sedekah banyak, ya banyak kepada orang, ingin sedekah banyak dan kepada orang yang juga banyak yang akan disedekahi. Karena kan hari Jumat itu tempat berkumpulnya manusia, maka tidak mengapa. Tapi kalau misalnya menganggap kalau sedekah hari Jumat lebih besar pahalanya dibandingkan hari-hari yang lain, pengkhususan seperti itu, nggak ada dalil. Tidak ada dalil. Sunnahnya bersedekah setiap hari. Nah, sama dengan surah Al-Kahfi tadi. Sama dengan surah Al-Muluk, kita baca setiap hari. Adapun pengkhususan sebelum tidur ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang benar bahwasanya hadisnya dhaif juga. Yang benar surah Al-Muluk itu baca setiap hari. Mau di pagi, mau di siang, mau di sore, mau di malam, monggo silahkan. Tidak mengkhususkan sebelum tidur. Jelas ibu? Jangan salah paham ya, ustadz-ustadz kita nggak pernah ngomong nggak boleh membaca surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat, nggak pernah. Itu guru-guru kita itu ya, ustadz-ustadz kita itu. Walhasil nggak pernah beliau mengatakan nggak boleh ya untuk baca surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat. Yang beliau katakan, yang mereka katakan itu adalah tidak boleh menghususkan pembacaan surah Al-Kahfi cuma malam Jumat dan hari Jumat saja, karena hadisnya mauquf. Kalau mauquf itu kategorinya tidak sampai kepada Nabi, berarti Nabi tidak pernah mengamalkan yang demikian. Baca setiap hari surah Al-Kahfi. Boleh nggak kita baca setiap hari? Boleh. Ingin mendapatkan keutamaan dari membaca surah Al-Kahfi. Nah, keutamaannya sepakat. Penghususannya tadi yang para ulama berdebat. Wallahu a'lam. Saya pribadi ya setuju dengan ustadz-ustadz kita tersebut ya. Walhasil baca setiap hari, tidak menghususkan di malam Jumat dan hari Jumat saja. Wallahu a'lam. Ustadz, kadang saya lupa rakaat keberapa ketika salat zuhur atau asar. Pertanyaannya, ketika saya lupa sudah rakaat kedua, saya mengerjakan lagi rakaat kedua tersebut, tapi setelah selesai baca tasyahud awal. Saya ingat bahwa sebelumnya sudah baca at-tahiyat awal. Nah, apakah saya terus
menganggap rakaat yang terakhir sebagai rakaat yang kedua atau ketiga. Nah begini ya, biasanya kalau ragu itu kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah nggak mungkin ragu. Kalau sholat sendirian itu kadang ada keraguan, ini 3 apa 4. Berdasarkan hadis yang sahih, Rasulullah menuntun kita dengan apa? Ya, ambil hitungan yang yakin. 3 sama 4 yang mana yang yakin? 3 yang terkecil. 3 rakaat sudah pasti aku kerjakan. Yang keempat ragu. Nah, di situ Bapak Ibu tambah lagi 1 rakaat. Tapi nanti sebelum salam apa? Sahwi 2 kali, sujud seperti itu. Atau ragu dalam masalah apapun ya, berkaitan dengan masalah 2 atau 3, maka kita ambil hitungan apa? Hitungan yang yakin, yang kecil. Nah, kalau ibu tadi kan sudah yakin, dia sudah tasyahud. Yakin Bu, tasyahud udah. Berarti ini yang rakaat keberapa? Rakaat ketiga dong. Kalau ibu sudah ada dalam pikiran, oh tadi kan tasyahud, berarti ini rakaat yang keberapa? Ketiga. Berarti nggak perlu lagi. Nih saya ragu nih, 3 apa 2? Tapi saya yakin, saya tadi tasyahud sudah. Loh, berarti ini yang keberapa? Yang ketiga. Nah itu kita katakan ibu dalam kondisi yakin seperti itu sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Tasahud yang pertama dia bilang nih 2 atau 3. Dia katakan, ana ragu nih 2 apa 3. Tapi kata beliau lagi, ana yakin, ana udah tasyahud. Berarti dia berdiri tadi rakaat keberapa? Ketiga dong, kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, apakah anak yang orang tuanya bercerai dan si ayah tidak memberikan nafkah kepada si anak yang ikut ibunya karena janda tadi juga dinamakan anak yatim? Tidak. Anak yatim itu apa tadi kategorinya? Anak yatim adalah anak yang belum balik, yang dimana abahnya atau ayahnya meninggal. Kalau ini ada abahnya, abahnya tapi nggak perhatian, nah itu bukan anak yatim, abahnya masih ada, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Apakah benar bahwa anak yang meninggal sebelum balik langsung masuk surga dan diasuh oleh Nabi Ibrahim? Kalau masuk surganya benar, ya kita katakan. Kalau diasuh Nabi Ibrahim nggak benar. Kan ceritanya Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj, melihat ya dengan seseorang yang tubuhnya tinggi banget. Di sekitar beliau itu ada anak-anak kecil berlarian. Nabi Muhammad bertanya, tuh siapa tuh laki-laki yang tinggi? Oh itu Nabi Allah Ibrahim, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Lalu anak-anak kecil tuh siapa tuh? Oh itu anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik. Berarti anak yatim kan? Oh bukan anak yatim aja. Anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik, bukan anak yatim saja. Nah, anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik. Ya, yang orang tuanya bisa jadi masih hidup, seperti itu. Nabi Muhammad bertanya lagi, itu orang tuanya muslim apa kafir? Ada orang tuanya muslim, ada orang tuanya kafir, ya kan? Seperti itu. Kemudian dari hadis ini kita katakan anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik dipastikan apa? Jaminan surga. Dan bahkan mereka itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya yang muslim. Diceritakan ada seorang anak yang meninggal dunia sebelum balik. Dia disuruh oleh Allah Jalla wa Ala untuk masuk ke dalam surga. Kata anak tersebut, orang tuaku ya Rabb. Kata Allah, aku putuskan orang tua kamu masuk ke dalam siksa api neraka. Ya Rabb, ampunilah kedua orang tuaku tersebut. Akhirnya dengan syafaatnya nih anak, orang tua tersebut diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian anak dan orang tuanya masuk surga tanpa hisab. Syafaat daripada anak kecil yang meninggal sebelum balik tadi. Naam. Itu yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Tayyib. Naam. Tayyib, ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.